Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Mencekam, tempat di mana kita akan membahas berbagai kisah nyata dan misteri kelam dari seluruh penjuru Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kisah paling menyeramkan dari ujung timur Pulau Jawa. Arwah Pesugihan Alas Purwo, Banyuwangi. Kisah ini diangkat berdasarkan berbagai cerita dari narasumber lokal seperti Mbah Bustami, seorang petapa di kawasan Alas Purwo yang pernah diwawancarai dalam penelitian budaya, serta dari kesaksian tokoh spiritual Pak Suto yang dikenal sebagai saksi hidup atas kejadian mistis di hutan keramat tersebut. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel ini terus berkembang agar kami bisa menghadirkan lebih banyak kisah mencekam lainnya untuk kalian. Oke teman-teman, penasaran bagaimana ceritanya? Simak yuk bareng-bareng, siapin cemilan, siapin kopinya, supaya lebih rileks, santai, dan nggak tegang saat mendengar cerita kali ini. Hening. Malam itu di ujung timur Pulau Jawa, udara lembab menusuk tulang. Hutan Alas Purwo yang bagi banyak orang hanya nama, tapi bagi warga Banyuwangi adalah batas dunia yang tak boleh dilanggar. Konon katanya, siapapun yang datang ke sana dengan niat tidak bersih, tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. Malam itu, seorang pria bernama Suryo melangkah sendirian ke dalam hutan. Tangan kirinya memegang dupa, tangan kanannya menggenggam segenggam uang kertas baru, wajahnya pucat, mata kosong. Ia tahu, malam ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini malam perhitungan, malam penjemputan. Suryo dulu dikenal sebagai pengusaha beras sukses di daerah Rogo Jampi, Banyuwangi. Usahanya berjalan langkar. Ia punya beberapa truk, mesin penggilingan besar, dan puluhan karyawan. Tapi badai datang tanpa tanda. Musim kemarau panjang membuat sawah kering, panen gagal total. Beras langka, hutang membengkak, bank menagih, pegawai kabur, dan dalam waktu kurang dari 2 tahun semua hancur. Istrinya, Bu Sulastri, tak tahan hidup miskin. Ia pergi membawa anak mereka, Dika, yang saat itu baru berumur 8 tahun. Suryo terpuruk. Ia menghabiskan malam-malam di warung kopi dekat terminal, mabuk dan menyalahkan nasib. Hingga suatu malam, ia bertemu seseorang. Orang itu muncul seperti bayangan, berpakaian hitam, wajahnya pucat dengan sorot mata tajam. Kau iki wong sing wis ditinggal rezeki tu. Kau ini orang yang sudah ditinggalkan rezeki ya. Suryo hanya tertawa pahit. Rezeki, keluarga, harga diri, semuanya pergi Romo. Orang itu tersenyum tipis. Kalau aku bisa kembalikan semua mau. Suryo spontan menatapnya. Serius? Romo bisa bantu? Bisa, tapi bukan tanpa bayaran. Malam itu Romo Sangkala menjelaskan, di ujung timur Banyuwangi ada tempat bernama Alas Purwo. Di sanalah leluhur penjaga bumi tinggal, juga makhluk yang bisa memberi kekayaan lewat perjanjian pesugihan. Suryo menertawakannya. Tapi saat Romo itu menepuk bahunya, tiba-tiba lampu warung padam. Dari balik kegelapan, Suryo melihat mata merah menatapnya dari pojokan. Saat lampu menyala, Romo sudah hilang. Yang tersisa hanya aroma kemenyan dan selembar daun lontar bertuliskan, Jumat Kliwon Alas Purwo, tengah malam. 3 hari kemudian, Jumat Kliwon. Hujan baru saja reda, kabut tebal menggantung di sepanjang jalan Purwoharjo. Suryo menunggu di pinggir jalan. Tepat pukul 11 malam, sebuah mobil jeep hitam berhenti. Romo Sangkala turun, membawa dupa dan kendi tanah liat. Tanpa banyak bicara, mereka masuk ke hutan. Udara semakin berat. Suara jangkrik perlahan hilang. Digantikan dengan bisikan-bisikan halus yang entah dari mana. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka sampai di lapangan kecil dengan batu besar di tengahnya. Batu itu hitam, penuh lumut, dan di bagian tengahnya ada bekas bakaran dupa. Romo Sangkala mulai menyalakan dupa dan menabur bunga 7 rupa. Suryo disuruh duduk bersila, menutup mata, dan hanya menjawab satu pertanyaan. Apa keinginanmu? Tiba-tiba tanah bergetar.
Batu besar di depan mereka memancarkan cahaya merah redup. Dari balik kabut muncul sosok tinggi besar, berkulit hitam legam, bermata menyala, bertanduk seperti banteng. Suara berat menggema. "Manusia, apa yang kau mau?" Suryo menelan ludah. Suaranya bergetar. "Saya ingin kaya. Saya ingin keluarga saya kembali. Saya ingin semua orang hormat lagi pada saya." Sosok itu tertawa menggelegar. "Bisa, tapi kau tahu syaratnya. Apapun, saya siap. 13 tahun dari malam ini, kau harus datang lagi ke tempat ini. Bukan untuk meminta, tapi untuk menyerahkan." "Menyerahkan apa? Dirimu atau penggantimu?" Romo Sangkala memberi isyarat agar Suryo diam, lalu makhluk itu menghilang dalam kabut. 3 hari setelah ritual itu, keajaiban terjadi. Ada pengusaha dari Surabaya menawari kerjasama besar. Uang masuk deras. Usahanya bangkit kembali. Orang-orang takjub, bagaimana mungkin Suryo yang bangkrut bisa kembali kaya begitu cepat? Namun bersamaan dengan itu, mulai muncul kejadian aneh. Setiap tengah malam, terdengar suara gamelan Jawa dari gudang beras. Di dapur, piring pecah sendiri tanpa sebab. Dika, anaknya yang baru pulang, sering menangis malam-malam sambil bilang, "Ayah, di kamar ada mbah-mbah tinggi besar pakai kain merah." Suryo mencoba menenangkan, tapi ia sendiri mulai terganggu. Dalam tidurnya, selalu bermimpi didatangi sosok hitam bertanduk. "Jangan lupa janji." Setahun kemudian, kekayaan Suryo semakin besar. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, Dika ditemukan tak bernyawa di kamar. Tubuhnya kaku, kulit membiru, dan di lehernya ada bekas cakar panjang. Polisi menyimpulkan gagal jantung. Tapi Suryo tahu, itu bukan kematian biasa. Ia pergi menemui Romo Sangkala dengan wajah ketakutan. "Romo, anakku mati. Kenapa?" Romo hanya menatap dingin. "Setiap kekayaan ada tumbalnya. Kau sudah menandatangani takdirmu. Tapi aku tidak pernah setuju anakku jadi korban." "Kau tidak perlu setuju. Kau hanya perlu menepati janji." Setelah itu, Romo menghilang tanpa jejak. Sejak kematian Dika, rumah Suryo jadi angker. Lampu sering mati sendiri. Suara langkah kaki di loteng terdengar setiap malam. Kadang pintu terbuka dan aroma darah tercium samar. Suatu malam, Suryo melihat sosok anak kecil berdiri di pojok ruang tamu. Mirip Dika, tapi wajahnya pucat, matanya hitam legam. "Ayah, jangan tinggalkan aku sendirian." Suryo berteriak, lalu pingsan. Besok paginya, pembantunya menemukan seluruh tembok ruang tamu penuh goresan kuku, membentuk tulisan, "Janjimu belum lunas." Waktu berjalan cepat. Tahun berganti, bisnis Suryo makin sukses. Tapi ia hidup dalam ketakutan. Ia mencoba mendekatkan diri pada agama. Tapi setiap kali ia berdoa, selalu terdengar bisikan. Terlambat. Menjelang tahun ke-13, tubuh Suryo mulai lemah. Ia sakit tanpa diagnosa jelas. Kadang saat tidur, tubuhnya seperti ditindih, nafas sesak, dan setiap Jumat Kliwon, ia selalu bermimpi melihat batu besar di alas Purwo meneteskan darah. Sampai suatu malam, suara itu datang lagi, kali ini nyata. 13 tahun sudah lewat, kau siap menyerahkan? Suryo bangun, berkeringat. Di kaca, bayangannya bukan manusia, tapi sosok bertanduk merah. Dengan sisa tenaga, Suryo pergi ke alas Purwo. Ia meninggalkan rumah tanpa pamit. Pukul 11 malam, mobilnya berhenti di gerbang hutan. Ia berjalan pelan, membawa dupa dan kain kafan kecil. Di tengah hutan, udara berubah dingin menusuk. Kabut turun, dan suara gong terdengar dari kejauhan. Ia melihat cahaya merah di depan batu besar tempat ia dulu berjanji. Dari balik kabut muncul Romo Sangkala, masih berpakaian hitam, tapi kini matanya merah menyala. "Kau datang tepat waktu, Suryo. Mereka sudah menunggu." "Romo, aku mohon, aku menyesal. Ambil semua hartaku, tapi jangan nyawaku. Kau tahu, mereka tidak mau harta, mereka mau jiwamu." Tanah mulai bergetar. Batu besar di tengah lapangan membuka retakan seperti mulut raksasa. Dari dalamnya keluar asap hitam,
disusul tangan-tangan berwarna abu-abu yang meraih kaki Suryo. Ia berteriak sekuat tenaga, "Tolong, ampuni aku." Tapi tak ada yang mendengar. Tubuhnya perlahan ditelan tanah. Hanya suaranya yang menggema di udara malam. Pagi harinya, warga sekitar menemukan mobil hitam terparkir di pinggir jalan Alas Purwo. Di dalamnya masih ada dompet, jam tangan, dan ponsel. Tapi di kursi sopir terdapat tanah basah dan bekas telapak tangan besar. Polisi melakukan pencarian selama seminggu. Tak ditemukan apapun. Namun salah satu petugas SAR mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di dalam hutan melambai. Wajahnya mirip Suryo, tapi matanya kosong. Beberapa bulan kemudian, seorang penjaga hutan bernama Pak Warso menceritakan sesuatu ke wartawan lokal. Katanya, setiap Jumat Kliwon, ia melihat sosok pria tua berpakaian putih berjalan di tepi hutan, membawa dupa, berbisik lirih. "Aku hanya ingin menepati janji." Dan setiap kali sosok itu lewat, hewan-hewan hutan menjadi diam. Suasana berubah mencekam. Bahkan, beberapa pendaki mengaku mendengar suara laki-laki memanggil dari dalam kabut, "Ayo, cepat kaya, ikut aku." Setelahnya, banyak dari mereka jatuh sakit atau hilang arah di hutan itu. Orang-orang mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Romo Sangkala. Ternyata, nama itu sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Ia adalah dukun pesugihan yang konon sudah meninggal di Alas Purwo bertahun-tahun lalu. Namun warga sekitar mengatakan arwahnya masih gentayangan, mencari orang-orang yang putus asa untuk dijadikan pengganti perjanjiannya dulu. Mereka percaya Suryo hanyalah satu dari banyak korban yang tergoda oleh bujukannya. Hingga kini setiap kali ada orang datang ke Alas Purwo dengan niat pesugihan, penjaga hutan sering memperingatkan, "Kalau kau dengar suara memanggil namamu, jangan jawab. Kalau ada uang logam di tanah, jangan ambil." Karena konon, uang logam itu adalah tanda dari arwah pesugihan yang mencari tubuh baru untuk menebus perjanjian. Beberapa peziarah bahkan melaporkan saat berdoa di pura di dekat hutan, mereka melihat sosok besar bertanduk di belakang mereka melalui bayangan air suci. Dan jika malam terlalu sepi, terkadang terdengar seseorang berbisik di telinga, "Jangan ulangi kesalahanku." Kisah Suryo menjadi pelajaran yang menyebar luas di Banyuwangi. Banyak yang mengatakan kalau ingin kaya, kerja keraslah, jangan cari jalan pintas. Karena di Alas Purwo, tak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Dan harga itu bisa jadi jiwa orang yang paling kau cintai. 1. Alas Purwo bukan sekadar hutan. Ia adalah gerbang. Dan setiap gerbang punya penjaga yang menagih janji. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu kemana arwah Suryo pergi. Tapi beberapa warga mengaku mereka masih melihat bayangannya di tepi hutan setiap malam Jumat Kliwon. Menurutmu, apakah itu benar arwah Suryo atau sesuatu yang lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar kalau kamu berani.